Albiru, Dini dan Randy sedang duduk berdua di teras depan rumahnya sambil memomong baby Al. Dini juga membersihkan telinga bayinya itu yang sudah mulai kotor. Sementara Randy, dia hanya mengelus-elus jari jemari bayi itu. "Kak, aku boleh minta sesuatu gak?" Tiba-tiba Dini bertanya. "Minta apa?" Randy bahkan bertanya. Tapi aku takut kakak marah." Dini sungkan mengatakannya. "Marah kenapa? Bilang aja belum kok." Randy jadi penasaran apa yang diinginkan istrinya. "Kemarin, aku kan main laptop kakak. Aku gak sengaja nemu pesan email dari Kak Nabila dan aku baca semua. Memang sih aku tahu kakak gak peos atau meladeni. Tapi jujur, aku cemburu Kak." Dini mulai bercerita. "Terus, yang kamu mau itu apa? Boleh gak kalau kakak blokir semua akses dengan Kak Nabila? Apapun itu." Dini menatap suaminya penuh harap. Randy menatap matanya. Dini terlihat benar-benar serius. "Aku cemburu Kak. Aku pikir, ternyata suamiku begitu disukai cewek lain. Meski jauh dia tetap berharap sama kakak. Ya, aku tahu mungkin aku keterlaluan. Tapi jujur aja aku gak suka kakak terus diperhatikan sama cewek lain. Meski hanya sebagai teman." Dini mengungkapkan isi hatinya pada Randy, tak mau berbohong. "Oke," jawab Randy singkat. Lalu, Randy menatap lurus ke depan. "Kakak marah?" tanya Dini. Randy menoleh. "Aku gak marah, justru aku senang," jawab Randy santai. "Senangnya? Kalau kamu udah ngomong kayak gitu, itu artinya kamu memang takut kehilangan aku. Dulu kan kamu selalu cuek kalau aku dekat sama cewek. Kamu bilang kamu gak masalah meski aku dekat sama siapa aja, karena percaya sepenuhnya sama aku. Tapi jujur aja, aku gak bahagia sama sekali. Kamu gak pernah cemburu atau melarang aku kayak cewek lainnya. Dan yang aku mau ya sekarang ini, kamu melarangku dekat atau berhubungan dengan cewek lain." Randy menuturkan alasan dirinya senang. Dini melongo. Dia pikir Randy aneh. Bukankah kebanyakan lelaki tak suka dilarang-larang oleh pasangannya? Bukankah kebanyakan lelaki juga tak mau jika privasinya diganggu? Tapi kenapa Randy justru senang? "Kamu tahu gak, kenapa aku sengaja gak hapus email dari Nabila?" tanya Randy. Dini menggelengkan kepala tak tahu. "Karena aku sengaja, biar kamu lihat itu. Dan aku pengen tahu reaksi kamu kayak apa. Dan inilah reaksi kamu. Aku rasa misiku berhasil." Randy tersenyum lebar. Dini menghela nafas lega. Rupanya Randy memang sengaja melakukannya untuk memancing reaksi sang istri. "Kamu hapus apapun yang menurut kamu gak pantas ada di HP ataupun laptop aku. Aku gak akan pernah melarang. Selama itu bisa bikin hubungan kita baik-baik aja. Aku juga gak mau hubungan kita memburuk cuma gara-gara hal seperti itu. Aku mau kita tetap begini," tambah Randy. "Makasih," ucap Dini. Randy tersenyum. Saat tengah berbincang seperti itu, sebuah mobil memasuki halaman rumah Dini. Dan itu adalah mobil milik Bu Jemila. Randy berdiri dan menghampiri mobil itu yang sudah diparkir. Bu Jemila keluar dari mobilnya dengan membawa bingkisan. "Assalamualaikum," ucap Bu Jemila, berjalan mendekat pada Dini dan Albiru. "Waalaikumsalam," jawab Dini. Bu Jemila memeluk singkat Dini dan mencium Albiru. "Wah, cucu nenek lagi main ya di teras?" ucap Bu Jemila dengan menatap bayi tampan itu. "Iya, habisnya rewel terus di dalam. Ya udah kita bawa main di luar aja," sahut Randy. "Oh iya, ini mama bawa makanan buat kamu. Jangan lupa dimakan nanti ya." Bu Jemila memberikan bingkisan yang dibawanya pada Dini. "Makasih banyak, Mah. Kenapa harus repot-repot? Dini senang kok mama main ke sini." "Enggak apa-apa, mama juga senang bawa ini buat kamu." Dini tersenyum. Bu Jemila mengambil baby Al dari gendongan Dini dan mengayunkannya. Bu Jemila setiap seminggu sekali akan datang untuk menengok cucunya. Karena rumah Bu Jemila dan rumah Dini cukup jauh, sehingga dia tak bisa setiap hari datang. Bu Jemila ingin baby Al segera besar, agar orang tuanya bisa membawa anak mereka main ke rumahnya. "Sayang, aku simpan ini dulu ke dalam ya." Randy mengambil bingkisan dari Bu Jemila dan membawanya masuk. Dini memperhatikan Bu Jemila yang sangat antusias bermain dengan baby Al. Tak terasa Dini menyunggingkan senyum. Dini tak menyangka
jika Bu Jemila yang sempat tak menerima kehamilan pertamanya, kini sungguh sangat bahagia karena kehadiran baby Al. Wanita itu bahkan terlihat sangat menyayangi anaknya. Dulu, Dini pernah berpikir, jika dirinya hamil saat Randy masih usia 19 tahun, pasti Bu Jemila akan membencinya. Tapi nyatanya tidak. Respon baik didapatkannya sejak kehamilan Dini dibeberkan bidan. Randy kembali duduk bersama Dini. Dia membawa sepiring nasi dan lauk yang dibawa oleh Bu Jemila, juga segelas air minum. "Makan siang dulu, kamu belum makan siang?" ucap Randy, mengangkat sendok berisi nasi dan mendekatkan pada mulut Dini. "Enggak usah disuapi, aku malu sama mama." Dini ingin mengambil sendok dari tangan Randy. "Jangan banyak nawar, ayo makan aja." Randy menjauhkan sendoknya dari tangan Dini. Randy ingin tetap menyuapinya. Dini mendengus. Dia sebenarnya bukan tak mau disuapi suaminya. Tapi kalau disuapi di depan orang tua Randy, Dini merasa malu. Randy membuka mulutnya, menuntun Dini untuk melakukan hal yang sama. Dini terpaksa buka mulut dan menerima suapan dari suaminya. "Mumpung baby Al lagi anteng sama mama, kamu makan dulu, biar asinya banyak dan enak. Kalau asinya enak, baby Al akan anteng." Celoteh Randy penuh perhatian. "Asinya banyak kok. Baby Al gak kekurangan asi." "Iya, lebih banyak lebih bagus." Dini menurut saja dengan perlakuan suaminya. Karena apa yang dikatakan Randy memang benar adanya. Jika Dini makan banyak, asi juga akan banyak dan enak diminum oleh bayi. "Ran, besok kamu ke kantornya papa ya?" ucap Bu Jemila. Randy menoleh pada ibunya. "Memangnya kenapa?" tanya Randy. "Enggak kenapa-kenapa. Sebaiknya kamu sekarang sering masuk kantor dan belajar dengan papa kamu langsung. Karena kamu kan sudah akan menjadi CEO. Kamu harus mulai lebih aktif di kantor." Jelas Bu Jemila. "Iya, Randy akan ke kantor papa besok. Tapi di sana udah gak ada cewek genit kan? Kayak si Mbak Fitri lagi." "Enggak ada. Papa kamu sekarang merekrut karyawan gak asal-asalan. Lebih seleksi lagi. Katanya takut kamu gak betah kayak waktu itu." "Syukurlah. Soalnya Randy takut Dini cemburu dan ngira aneh-aneh kalau ada cewek modelan Mbak Fitri lagi." Celetuk Randy sambil menatap Dini. Dini cemberut. Kenapa Randy malah menjadikan dirinya alasan? Padahal dia sendiri yang tak mau. "Insyaallah aman," jawab Bu Jemila yakin. Randy lega mendengarnya. Setidaknya ancaman untuk hubungannya di kantor tak ada. Tak berselang lama, Bu Sania juga datang dengan ojek. Dia baru pulang dari minimarket, membeli kebutuhan dapur. Bu Jemila dan Bu Sania pun memomong Albiru bersama-sama. Senyuman mereka saat bermain dengan Albiru membuat Dini dan Randy bahagia. Akhir sebuah persahabatan. Randy tiba di kampus dan masuk ke kelasnya. Di sana sudah ada Habibi. Tetapi, Habibi terlihat lesu, tak seperti biasanya. Randy pun menghampirinya. "Kenapa lo?" tanya Randy, duduk di sampingnya. "Gue bingung, bro," jawab Habibi. "Bingung kenapa?" "Gue sama Riri memang udah dapat lampu hijau buat hubungan kita. Tapi gue bingung sama kemauan Om Nurdin. Beliau kasih gue izin buat nikahi Riri. Tapi gak boleh dalam waktu dekat. Karena Riri belum lulus. Belum lagi, gue sama dia setelah tunangan gak boleh ketemuan. Cuma boleh berhubungan lewat HP doang. Yang bikin gue bingung itu, gue merasa hubungan gue sama Riri gak ada kemajuan. Niat gue kan pengen halalin dia, supaya gue sama dia bisa hidup bersama dalam ikatan resmi. Tapi kalau kayak gini, kesannya kayak gantung gitu. Nikah gak boleh, ketemu gak boleh. Lo bayangin aja, 2 bulan lamanya gue gak ketemu Riri. Cuma video call doang. Jujur gue kangen dan pengen ketemu langsung." Habibi memberikan jeda. "Ya, walaupun gue tahu Om Nurdin takut gue sama Riri ngelakuin kesalahan yang sama. Tapi ya harusnya kalau memang takut kayak gitu, kenapa gak izinin kita nikah cepat aja? Gue rasa lebih baik kita menikah sambil menunggu kelulusan Riri yang cuma bentar lagi. Kalau kayak gini terus, gue juga lelah. Gue gak pengen muluk-muluk, cuma pengen bisa ketemu aja barang sekali terus ngobrol sama dia." Habibi mengakhiri ceritanya. Wajah Habibi menunjukkan rasa kecewanya pada Pak Nurdin, ayah Riri. Mungkin yang diinginkan Habibi bukan seperti ini, tapi sebuah hubungan yang dimana mereka bisa berinteraksi secara langsung,
bukan hanya bermodalkan seluler. Randy menepuk-nepuk bahu Habibi. Dia mengerti apa yang dirasakan sahabatnya saat ini. Memang, dikala kita dijauhkan dengan orang yang kita cintai itu terasa sungguh sulit, dan hati sangat berat. Randy pernah ada di posisi itu, dijauhkan dari Dini ketika kedua orang tua mereka berseteru. Randy menderita batin, hingga jatuh sakit hanya karena Dini pergi meninggalkannya, dan orang tuanya tak membiarkan Randy mengejar Dini. Ini resiko yang harus lo terima dan jalani. Bi, Om Nurdin kayak gitu bukan karena gak mau hubungan anaknya cepat halal. Tapi rasa kecewa sebagai seorang ayah itu berat dirasakannya. Lo kalau ada di posisi beliau, anak lo hamil sama pacarnya, apa lo bakal rela gitu aja? Mesti anak lo bakal dinikahi. Intinya gini, Om Nurdin bisa maafin lo dan Riri, tapi beliau gak bisa menghapus kekecewaannya di dalam hati. Gue rasa Om Nurdin kayak gini, seolah kasih hukuman buat kalian. Karena beliau gak bisa kasih hukuman secara langsung, mengingat kondisi Riri saat itu keguguran akibat beliau. Randy menghela nafas sebentar. Lo harus terima ini, Bi. Udah baik beliau gak nuntut lo karena udah hamil Riri. Beruntung beliau gak jeblosin lo ke penjara. Lo harus berpikir logis, anggap ini sebagai kemurah hatian beliau ke lo. Lanjut Randy, memberikan pengertian pada Habibi. Tapi, Rah, gue pengen ketemu Riri langsung. Gue kangen, ucap Habibi. Nanti setelah kalian menikah, lo bisa terus sama dia siang malam, gak akan ada yang melarang. Buat sekarang, lo tahan ya. Jangan bikin Om Nurdin lebih marah lagi. Hargai keinginan beliau. Ini demi kebaikan kalian juga. Contohnya gue sama Dini, kita bebas ngapain aja. Siang malam di kamar berdua pun gak ada yang larang. Karena hubungan kami memang udah halal. Randy menepuk-nepuk pundak Habibi. Habibi sedikit tenang, dia mengangguk setuju dengan Randy. Benar yang dikatakan Randy. Ini bentuk hukuman dari Pak Nurdin untuk mereka yang telah membuatnya kecewa. Habibi dan Riri harus bisa menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Habibi bertekad akan lebih bersabar menunggu hingga dia dan Riri menikah. Ren, lo ada waktu gak? Main bola yuk tar sore, ajak Farhan. Waduh, gue kayaknya gak bisa. Lo kan tau gue punya baby sekarang. Gue gak bisa pergi kemana-mana. Harus bantu istri gue asuh dia. Tolak Randy dengan berat hati. Ya ampun, apa memang lo harus terus-menerus bantu jagain? Kan Dini ada nyokap bokapnya yang bisa bantu jagain Al. Kenapa lo harus menahan diri buat ngelakuin sesuatu yang lo suka? Lo juga harus menikmati waktu muda lo. Timpal Farhan seolah tak suka dengan Randy yang sekarang. Karena Randy sudah tak pernah berkumpul lagi dengan teman-temannya setelah menikah dan memiliki anak. Randy sudah tak asik lagi bagi Farhan yang masih bujangan. Lo gak boleh kayak gitu, Han. Randy kan memang bukan bujangan lagi. Dia memang harus bantu istrinya yang lagi kesulitan ngurus baby. Jangan samain antara lo sama Randy. Status kalian berbeda. Lo harus bisa hargai teman lo. Robby mengingatkan Farhan, si ketua. Memangnya, kalau bukan bujangan dan udah punya anak, harus jadi cowok rumahan yang ngurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Enggak kan? Dia juga punya kesukaan, punya kegiatan yang pengen dilakukan. Harusnya istri harus bisa mengerti dan memahami suami, harus memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan mengekang dan nyuruh dia di rumah terus. Farhan menyampaikan pendapatnya. Randy mengepalkan tangannya. Mendengar ucapan Farhan membuatnya geram. Tapi Randy menahan diri untuk tak membuat keributan dengan teman-temannya. Harusnya, Dini jangan egois. Siapa suruh nikah muda? Kalau memang gak sanggup ngurus rumah dan jagain anak sendirian, Randy masih muda. Dia pasti masih pengen jalani masa mudanya dengan bebas. Dini aja yang gak bisa mengerti. Egois. Tambah Farhan, seolah mengejek Dini. Yuk! Bogem Randy langsung mendarat di pipinya. Farhan langsung terjungkal dengan motornya dan jatuh ke tanah. Teman-temannya terkejut dengan perlakuan Randy yang spontan itu. Randy mendekat pada Farhan yang masih terduduk di tanah sambil memegangi pipinya yang dipukul Randy. Randy meraih kerah baju Farhan dan mendekatkan wajahnya dengan Farhan. Jangan pernah hina Dini. Kalau lo gak suka dia, kenapa gak bilang dari awal? Jangan pura-pura baik di depan dia. Yang nyatanya lo gak suka dia. Satu hal yang mesti lo tahu, gue
Gue nggak terpaksa ngelakuin apapun buat Dini. Dia tanggung jawab gue. Dia dan Al keluarga kecil gue. Kalau gue memang gak asyik lagi buat lo jadiin teman, lo gak usah paksain diri buat terus jadi teman gue. Karena gue pun gak butuh teman kayak lo. Randy dengan tatapan murkanya menatap Farhan dengan penuh emosi. Farhan menatap nyalang pada Randy. Dua sahabat itu kini sedang dikuasai nafsu. Teman-teman yang lain mencoba memisahkan keduanya. Habibie menarik Randy dan Robi menarik Farhan. Keduanya dipisahkan. Tetapi tatapan benci dari keduanya tak dapat menyembunyikan bahwa mereka kini menjadi musuh. Gue kasih lo peringatan. Kalau sekali lagi gue dengar lo bahas tentang Dini, gue pastiin lain kali bukan cuma pipi lo yang gue hajar, tapi gue pastiin muka lo habis gue hajar. Ancam Randy penuh emosi. Cih, lo pikir gue takut? Sama sekali enggak. Farhan seolah menantang. Dia menyunggingkan senyum mengejek. Jelas saja Randy bertambah marah. Dia hendak menyerang Farhan lagi, tetapi Habibie menahannya. Udahlah, kita balik. Gak baik bertengkar dengan teman sendiri. Habibie mengajak Randy pulang. Teman? Gue gak pernah punya teman kayak dia. Randy tak mau menganggap Farhan sebagai teman lagi. Begitupun gue. Gue juga gak punya teman kayak lo. Pertemanan kita cukup sampai di sini. Farhan mengibaskan tangan Robi yang memeganginya dan pergi dengan motornya. Robi menghampiri Randy. Sabar ya, dia memang sensitif sekarang. Gue harap pertemanan kita gak putus cuma gara-gara ini, ucap Robi. Gue mungkin bisa terima kalau dia hina gue. Baik, tapi kalau dia hina Dini, gue gak rela. Dini bukan cewek egois. Dia bahkan selalu kasih gue kebebasan dalam hal apapun. Gak ada yang lebih mengenal dia dengan baik selain gue. Dan gue gak suka siapapun hina dia kayak gitu, ungkap Randy meredam emosinya. Gue ngerti, mungkin Farhan memang lagi punya masalah atau lainnya, sehingga dia biasa ngomong sembarangan kayak gitu. Gue minta maaf atas nama Farhan. Ran, sorry, tapi gue gak bisa terima apapun yang dibilang tadi. Dia juga gak merasa bersalah sama sekali, jadi buat apa gue maafin dia? Pertemanan gue sama dia udah cukup sampai di sini. Gue udah tahu sekarang siapa dia sebenarnya. Randy mengakhiri pembicaraannya. Randy naik ke motornya, menggunakan helm bersiap pergi. Lo mau kemana? Tanya Habibie. Mau tenangin diri dulu, jawab Randy. Wush, motor Randy melesat begitu saja. Dia tak peduli dengan dua temannya yang tadi memisahkan dia dengan Farhan. Randy memacu motornya secepat mungkin. Tak ada tujuan baginya. Dan dia tak ingin pulang dahulu. Persahabatan yang telah lama terjalin dengan sangat baik itu, kini hancur hanya karena Farhan yang merasa bahwa Randy terlalu dikekang oleh Dini. Mungkin yang Farhan inginkan adalah Randy bisa tetap menghabiskan waktunya bersama mereka setiap saat mereka bisa berkumpul. Tetapi, Randy memang lebih fokus pada rumah tangganya sejak menikah. Dia lebih fokus membantu Dini di rumah daripada keluyuran, sehingga tak memiliki waktu untuk berkumpul bersama teman-temannya. Randy seolah asing bagi Farhan, karena kurangnya interaksi antara mereka. Randy memacu motornya lebih cepat lagi. Dia ingin menghilangkan kekecewaan dalam hatinya pada Farhan sebelum pulang. Randy duduk sendirian di tepi sungai di bawah jembatan layang, bersama dengan motornya yang menemani. Langit gelap, suara kendaraan dari jauh menemaninya juga. Randy belum ingin beranjak dari sana. Pemuda tampanan tinggi itu duduk sambil melipat dua lututnya. Malam sudah hampir beranjak, tetapi Randy tak tahu apakah dia ingin pulang atau tidak. Randy khawatir jika dia pulang dalam keadaan marah, dia akan melampiaskan kemarahannya pada Dini. Randy sulit untuk mengendalikan amarah. Dia biasanya akan menjadikan Dini sebagai sasaran kemarahan. Dertit, dertit, dertit. Ponselnya berdering di dalam saku celana. Sejak tadi memang terus berdering, tetapi Randy tak mau menerimanya. Karena sudah dipastikan itu telepon dari Dini. Meski dibiarkan, ponselnya terus berdering. Dengan sangat kesal Randy merogoh saku celananya dan melihat siapa yang menelepon. Ternyata bukan Dini, melainkan ibunya. Randy mengatur nafasnya, meredam emosinya agar suaranya bisa terdengar normal. Halo, Mah. Sapa Randy. Kamu di mana? Tanya Bu Jemila. Masih di kampus, jawab Randy berbohong. Kenapa belum pulang? Tanya Bu Jemila lagi.
Masih ada tugas. Mah, Randy paling pulang sebentar lagi. Jawab Randy lagi, masih berbohong. Cepat pulang. Dini demam tinggi. Bu Jamila memintanya untuk segera pulang. Apa? Sejak kapan? Randy menjadi panik. Sejak tadi sore. Bu Sania telepon kamu, tapi gak diangkat. Akhirnya dia telepon Mama, dan Mama segera datang. Mama sudah telepon kamu terus-menerus, tapi kamunya gak mengangkat telepon dari Mama juga. Bu Jamila mengomeli Randy. Randy pulang sekarang. Randy mengakhiri teleponnya dan segera pergi. Randy sejak tadi tak menghiraukan panggilan telepon yang ternyata dari sang ibu. Pantas saja ponselnya tak henti berdering. Ternyata memang itu darurat. Randy memacu kembali motornya secepat kilat. Pikirannya semakin kacau. Randy sangat mengkhawatirkan Dini.